Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Diki Pratama dengan NIM 243657201004. Kali ini saya akan membahas array, salah satu struktur data paling dasar tapi sangat penting dalam pemrograman. Kita akan bahas dari cara membuat array sampai menampilkan arraynya, atau kita dapat juga menginput array tersebut di keyboard saja. Oke, pertama-tama kita harus tahu apa itu array. Array adalah sekumpulan data yang disimpan dalam satu variabel dan memiliki tipe data yang sama. Misalnya, kita ingin menyimpan 5 angka, maka kita bisa menggunakan satu array saja daripada menggunakan 5 variabel terpisah. Dalam C++, array menggunakan indeks, dan indeks dimulai dari angka 0. Indeks yang dimaksud adalah isi dari array tersebut yang dimulai dari 0. Seperti saat kita membuat array tersebut dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan 4. Kalau kita membuat arraynya 5. Jadi langsung saja. Pertama-tama kita buat struktur C++ nya dulu, seperti terdiri dari include IOStream yang gunanya untuk dapat membaca input outputnya, using name std untuk tidak menulis std-nya lagi. In main adalah struktur dari codingan ini. Dan langsung saja. Pertama-tama kita input array tersebut. Pertama-tama kita simpan array tersebut dalam integer saja, integer. Variabelnya terserah kita, tapi saya akan menaruhnya sini array saja, menamainya array saja, dan kita isi sebanyak 5. Kenapa saya tidak isi di sini? Agar kita dapat kita akan menginput angka, kita akan mengisi sendiri angka tersebut nanti. Oke, setelah kita membuat ininya, kita cout dulu untuk memasukkan angka. Cout dulu, kita cout, masukkan 5 angka. Setelah kita membuat seperti ini, kita akan membuat perulangan menggunakan for untuk meminta pengguna memasukkan angka sebanyak 5 kali. Kita langsung saja membuat program for-nya. Ya, kita namai variabelnya x saja. X sama dengan 0. Kita mulai dari 0 karena indeks dimulai dari 0. Terus x kurang dari 5 agar tidak melebihi array yang kita input. Terus x plus kita beri kurung perawal, dan di sini kita cout masuk untuk menyuruh untuk kita dapat menginput angkanya untuk dimasukkan di dalam array seperti ini. Kita tulis angka terus kita di sini segini lagi. Sini x tambah 1 karena indeks dimulai dari 0. Jadi di sini kita taruh x tambah 1 agar dia membacanya dari 1. Terus kita simpan di sini. Ini. Dan begini. Dan kita tutup. Di bawahnya kita buat sin agar kita dapat menginput angkanya untuk dimasukkan ke dalam array ini. Jadi kita masukkan sin, terus kita tulis ini array from x, dan setelah seperti ini setelah for-nya begini, program ini akan berjalan 5 kali dan menyimpan input yang kita masukkan ke dalam array. Ini cara yang lebih efisien dibanding kita menulis
Cout-nya 5 kali. Jadi ini akan terulang sebanyak 5 kali. Seperti ini. Berarti kita masukkan angka pertamanya 23, 45, 67, 56, dan 4. Dia akan mengulang terus seperti ini sampai 5 kali. Nah, untuk menampilkan array yang sudah kita input, kita bisa memasukkan lagi for lagi agar kita dapat menampilkan eh, isi array-nya. Untuk perulangan ini kita akan memakai for lagi. Pertama-tama kita cout untuk mengetahui array-nya. Cout di sini. Kita beri tanda kutip. Isi array yang kamu masukkan. Terus kita n di sini. Lalu kita tutup. Setelah seperti ini, kita buat for-nya. Buat for-nya di sini. Kita integer lagi. Kita masukkan variabelnya itu y. Kita sini mulai dari 0 lagi. Y sama dengan 0. Kita tutup. Y kurang dari 5. Agar kita dapat menampilkan semua array-nya yang kita input tadi di sini. Kita tutup lagi. X, Y, plus. Lalu kita beri kurung kurawal. Lalu di bawahnya kita tulis cout lagi. Kita cout agar dapat menampilkan semuanya. Cout angka. Kita beri kurung begini. Lalu kita begini lagi. Terus di sini kita masukkan i untuk menampilkan kita masukkan y untuk menampilkan yang diulang di sini. Itu kita ke sini lagi. Soalnya terus kita masukkan angka. Kita masukkan array. Array y agar kita dapat mengetahui array keberapa. Terus ini. Terus kita handle. Setelah seperti ini, perulangan ini setelah kita membuat for ini, ini akan terus mengulang inputan yang kita masukkan di sini tadi sebanyak 5 kali. Jadi dia akan mencetak terus inputan yang kita masukkan tadi sebanyak 5 kali. Kita berikan saja contohnya itu seperti kita tidak tulis. Kita contohnya seperti ini. Kita masukkan lagi angka yang kita akan masukkan ke array banyak 5 kali dan dia akan terus menampilkan ini. Ini dia menampilkan di indeks keberapa angka tersebut berada. Di sini akan tertulis semua angkanya yang kita masukkan tadi. Nah, jika kita ingin menampilkan hanya satu, jika kita akan menampilkan isi array-nya yang di akses elemen tertentu saja, seperti kita akan mencari indeks ketiga misalnya, kita buat seperti ini saja. Kita buat seperti ini. Cout lagi, kita cout. Kita kutip pen elemen ke kita cari elemen ketiganya saja.
seperti ini. Setelah kita buat seperti ini, kita beri sama dengan sini dulu. Dan itu kita tanda kutip. Habis sudah itu, kita masukkan array yang kita mau cari. Seperti misalnya di sini kan kita cari elemen ketiga, berarti kita masukkan arraynya ke 2 karena indeks dimulai dari 0. Jadi saat kita mencari elemen ketiganya, dia akan memulai dari 0. Jadi dari 0, 1, 2. Jadi berarti ini elemen ketiga. Nah, setelah begini, kita handle saja inline. Terus kita return. Udah usah kita begini saja. Hasilnya itu akan seperti ini. Pertama itu kita disuruh menginput angka yang akan kita masukkan ke dalam array kita. Seperti ini, sebanyak 5 kali. Nah, saat dia sudah menampilkan semua array-nya, dia akan menampilkan lagi elemen ketiganya. Seperti ini. Ini indeks yang ketiga. Di sini 2 karena seperti yang saya bilang tadi, indeks dimulai dari angka 0, berarti dihitungnya dari 0, 1, 2, 1, 2, dan 3, gini. Yang muncul itu 45. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada yang kurang. Mohon maaf bila ada yang kurang. Terima kasih. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.